Oke, masih lanjutan dari episode yang lalu. Kita masih bahas soal IKEA dan behavioral science gitu. Gimana behavioral science ini bisa digunakan dalam bisnis, dalam brand, dalam marketing, dalam produk, bangun produk development, produk consumer experience dan lain sebagainya gitu kan. Episode lalu kita udah bahas 3 strategi yang paling dasar banget yang dipakai sama IKEA gitu ya. Pertama itu primacy effect gitu kan, gimana kita begitu datang ke toko-tokonya, ini menarik ya di depan ya, kesan pertamanya kebangun. Sensory marketing juga dimanfaatin dengan bau-bauan yang konsisten. Yang ketiga itu sunk cost fallacy gitu kan. Jadi yang membuat kita berusaha membeli sesuatu ketika effortnya udah keburu keluar gitu. Nah, episode ini kita akan bahas selanjutnya gitu ya. Buat yang belum nonton episode lalu, baiknya nonton dulu biar ceritanya nyambung gitu ya. Habis itu baru kita bisa lanjut gitu ya. Nah, episode ini saya mau bahas yang pertama itu soal konteks gitu ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa IKEA ini agak unik gitu ya dibanding toko-toko furniture sejenis. Mereka menaruh barangnya itu dalam konteks gitu ya, dibikin set ruang tamu kah, kamar kah, dapur kah gitu, living room kayak apapun itu dibikin gitu, bahkan gudang pun dia bikin gitu ya. Jadi bukan cuma kayak dijejerin doang sofa sendiri, bed sendiri, enggak, tapi memang di grouping, di set seperti seolah-olah di konteks sehari-harinya gitu kan. Beda misalnya sama pesaingnya yang pure lokal ya, Informa yang itu benar-benar dijejerin berdasarkan kategori gitu kan. Ini sebenarnya dibuat karena pada dasarnya manusia itu suka nggak bisa ngebayangin tentang ini kira-kira sofa ini kalau masuk di rumah saya kayak apa ya, ini kalau di set gini kayak apa ya, dan lain sebagainya gitu kan. Sama kayak orang jualan baju ya, apalagi baju-baju perempuan gitu ya, itu susah banget ngebayanginnya. Jadi ketika kita foto gitu ya, ditaruh di konteks, misalnya instead of cuma di foto bajunya digantungan gitu ya, tapi fotonya itu ditaruhnya di fotonya bajunya itu di foto digunakan ada modelnya gitu. Itu penjualannya biasanya cenderung lebih tinggi karena orang lebih bisa ngebayangin. Nah, foto-foto pakaian-pakaian perempuan ini kan kebanyakan juga memang dia ngikutin bentuk tubuh gitu ya, sehingga kalau di foto di gantungan ya manusia kan badannya nggak kayak gantungan doang digantung terus jatuh begitu aja kan, enggak gitu, tapi ada bentuk-bentuknya. Nah, makanya ketika di foto di dalam konteksnya dipakai orang, kita jadi bisa lebih ngebayangin gitu kan. Nah, IKEA juga sama gitu, mereka taruh berbagai macam barang-barangnya, entah itu sofa, entah itu tempat tidur, itu meja kerja, itu barang-barang dapur gitu, ditaruh di konteksnya sehingga kita bisa bayangin kurang lebih kayak gitu kan. Nah, dan bukan cuma itu, kita pun juga mulai ngebayangin ini kalau masuk ke konteks kita gimana ya, kalau ini ada di rumah kita tuh kayak apa ya kurang lebih ya. Jadi kita mulai ngebayangin itu, dan makin dalam kita punya engagement antara pikiran kita dengan barang yang dijual, dalam hal ini barangnya IKEA, kita pun juga makin punya keterikatan, kita makin sulit lepas gitu ya. Dan ini apapun, gak cuma ngomongin produk ya. Jadi apapun yang kita pikirin lebih dalam dengan pikiran kita, itu akan punya keterikatan lebih gitu kan. Baik itu orang gitu, orang-orang yang sering kita pikirin itu punya keterikatan. Produk juga sama, brand juga sama. Tempat wisata yang kita bisa ngebayangin, ini kayaknya kalau kesana serunya ini deh, itu akan punya keterikatan. Kantor pun juga sama gitu, sekolah juga sama gitu. Nah, naruh produk-produk ini dalam konteks yang setting-settingnya konteks sehari-hari itu juga ngebantu penjualan, karena orang jadi bisa bayangin gitu ya. Contoh di produk lain tuh kacamata, nunjukin foto kacamata doang sama kacamata dipakai orang itu beda banget gitu. Ketika dipakai orang kita bisa ngeliat, bagusnya kayak gini ya kalau nanti dipakai ya. Tas mewah juga, jam tangan juga, produk-produk fashion banyak yang begitu gitu. Jadi nggak bisa difoto cuma barangnya doang, harus ditaruh di konteksnya sehingga kita bisa dapat gitu kan. Dan bukan cuma barang-barang fashion ya, barang-barang yang bahkan barang-barang yang dibeli bukan karena penampilannya tapi karena fungsinya, itu kadang-kadang juga lebih ngebangun mood ketika ditaruh di konteksnya. Kita sebut kecap kan suka seringkali iklan kecap atau materi visual kecap itu kecapnya di display dikelilingin bumbu-bumbu dapur gitu, itu moodnya jadi lebih enak gitu kan. Bahkan Indomie pun di kemasannya bukan cuma naruh mie doang gitu loh, tapi dia kasih konteksnya apa sih, ada telurnya, ada ayamnya, walaupun begitu kita buka nggak ada telur, nggak ada ayam gitu. Jadi tujuan itu tadi ngebangkitin mood. Ketika konteksnya ditaruh, moodnya jadi orang bisa ngebayangin dan moodnya terbangun. Nah, yang kedua adalah teknik selanjutnya ya, itu adalah IKEA itu memanfaatkan sensory marketing untuk bangun keterikatan. Kalau episode lalu kita ngomongin sensorinya dari bau-bauan, ini dari touch and feel. Kalau diperhatiin di semua toko IKEA, dikit banget kita nemuin pramuniaga gitu. Pramuniaganya tergolong minim untuk toko segede gitu ya.
Nah, ini sebenarnya memang apa ya, mendorong orang untuk terus abis itu bisa self service gitu kan, bisa touch and feel, bisa megang-megang gitu kan, tanpa orang kadang-kadang seringkali kita terganggu gitu lagi lihat-lihat barang apapun gitu ya di toko manapun, terus habis itu pramuniaganya datang terus bilang, Pak apa yang bisa dibantu gitu kan. Nah, terus akhirnya kita jadi mundur, terus kayak saya ngerasa lagi pegang-pegang nih diganggu gitu, terus habis itu saya mundur gitu kan. Nah, sebenarnya minimnya pramuniaga ini memang juga membantu untuk kita bisa puas lihat-lihat tadi, touch and feel gitu kan, tanpa diganggu dengan apa yang bisa saya bantu gitu kan. Mereka bisa explore barang-barang ini dengan nyentuh gitu kan, disentuh, dicoba duduk gitu kan, digoyang-goyang empuk apa enggak dan lain sebagainya gitu kan. Kalau meja dilihat, pas enggak, kurang pas atau apapun itu gitu ya. Bahkan dikasih meteran kertas untuk kira-kira ngukur, ini kalau masuk di rumah saya nanti kurang lebih bisa apa enggak ya gitu ya, pas apa enggak ya. Nah, prinsipnya sama gitu kan, membuat orang terlibat lebih dalam dengan produk supaya kita touch and feel, dan mereka semakin keterlibatan yang semakin dalam, semakin kita udah megang, itu semakin kita nggak bisa lepas gitu. Makanya kayak dalam kehidupan sehari-hari ketika salah satu cara untuk ngebangun relationship dengan orang siapapun itu adalah kita menyentuh gitu kan. Orang yang sering gandengan itu meningkatkan keterikatan kita. That's why makanya bahkan sampai kayak di luar negeri itu kan ada jasa cuddling ya, memeluk gitu ya, jasa meluk gitu, orang asing gitu ya, di Indonesia belum pernah ada gitu. Tapi kenapa? Karena memang bersentuhan itu ngebangun mood itu tadi, dan ngebangun keterikatan, menenangkan emosi juga dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga lihat orang beli mobil itu ngetok-ngetok, beli rumah temboknya diketok-ketok gitu ya, beli baju dipegang bahannya ini pas apa enggak gitu, karena memang pada dasarnya otak kita tuh berusaha untuk cari gambaran, kira-kira ini bahannya oke apa enggak. Dengan dipegang, diketok, disentuh, itu kita bisa dapat gambaran, ini sesuai dengan yang gambaran saya gitu kan. Dan makin lengkap gambarannya, makin dekat mereka dengan pembeliannya gitu. Jadi memang ini didorong untuk semakin dekat lagi ke pembelian. Nah, ini terjadi sebenarnya karena orang tuh pada dasarnya punya perceived risk ya. Jadi resiko tentang resiko bahwa jangan-jangan ini nggak bagus, jangan-jangan ini jelek dan sebagainya gitu kan. Dan maka dari itu ya ngetok-ngetok segala macam bentuk itu cara kita untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan yang kita gambarin gitu kan. Nah, IKEA memberi kesempatan ini untuk melakukan dengan dikasih pramuniaga yang banyak gitu. Dibiarin aja udah keluyuran, coba sendiri segala macam, ukur gitu, pegang, dudukin, cobain segala macam, supaya mereka lebih punya keterikatan ketimbang mereka nyediain pramuniaga yang banyak gitu. Dan di IKEA kita juga dikasih tools untuk mendorong pembeliannya gitu ya. Jadi kita dikasih pensil dan catatan gitu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya sebenarnya sama kayak catatan belanja gitu kan. Kita cenderung nurut ketika kita berangkat dari rumah ke supermarket udah bawa catatan belanja. Terus habis itu kita tinggal lihat, terus ambil barang, masukin keranjang, terus habis itu gitu kan. Kita nggak ngecek satu-satu lagi. Nah, kalau barang-barang di IKEA itu kan nggak semuanya kita bisa bayangin ada apa sih di IKEA sehingga disediain ini supaya begitu lihat ini menarik catat, ini menarik catat segala macam. Jadi dan barangnya kan nggak selalu bisa diambil di sana ya, ada barang-barang gede yang kita harus ambil di tempat lain. Jadi catatan itu sebenarnya buat kita juga punya catatan untuk jangan lupa nanti ambil ini gitu kan. Kalau ngomongin soal catatan belanja ini ya, kertas sama pensil yang disediain itu juga sebenarnya part of membuat rencana belanja bahkan ketika sudah sampai di toko gitu. Bahkan kalau ya dari rumah kita nggak nyiapin, tapi begitu sampai toko ngeliat ini lucu juga, ini bagus juga, segala macam, kita mulai nyatet. Dengan begitu kita ketika ada rencana dalam bentuk kita tulis dalam shopping list gitu, kita punya kecenderungan untuk memenuhinya ketimbang kalau rencananya nggak ada, kita bisa lupa, kita bisa nantilah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, permasalahannya itu tadi, balik lagi, seringkali kita datang ke toko, kita nggak tahu apa yang ada di sana dan kita nggak diingetin, nggak dikasih tools untuk kita bisa nginget gitu. Jadi ya udah, kita lewat begitu aja. Nah, di satu sisi memang benar catatan dan pensil yang disediain ini bisa serve tujuan ini gitu kan, bikin kita ngerencanain apa yang kita mau beli gitu kan, walaupun itu baru dilakukan di toko IKEA setelah kita datang gitu ya kan. Tapi kita juga nggak tutup mata bahwa ketika kita catat terus banyak, terus habis itu kok banyak gitu ya, terus habis itu nanti terus malah jadi ya udah deh kalau gitu nggak jadi deh, semua dicoret-coretin, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi paling nggak udah mulai diarahin ke sana. Nah, seringkali yang tadi ketika listnya udah banyak gitu ya, terus habis itu kita mulai mau nyoret gitu ya, kita pun agak tapi sayang juga gitu loh, mau dicoret
nanti ada sunk cost fallacy yang di episode lalu kita bahas, sehingga mau dicoret saya nggak setiap hari kesini loh, nanti kalau ini saya coret besok jangan-jangan butuh dan lain sebagainya. Jadi memang segala macam strateginya ini berhubungan satu dengan lainnya, saling menguatkan sehingga orang kedorong untuk beli gitu. Jadi ada 3 yang kita bahas hari ini, dan tiga-tiganya juga nggak bisa berdiri sendiri, semuanya saling ngelengkapin supaya terus habis itu keputusan pembelian itu semakin kedorong gitu. Masih ada lagi, berarti berapa? Udah 6 ya. Kita masih punya 8 lagi. Kita bahas lagi di 4 episode selanjutnya ya. Jadi terus ikutin, jangan lupa subscribe dan kalau perlu klik alert di sini supaya begitu setiap ada video naik kalian dikasih tahu.